Perkenalkan, nama saya Nizar, asli Sumeneb. Kalian kalau mau ke Surabaya itu pasti lewat ke restorannya beliau. Bener ya Pak ya? Betul. Jadi saya belajar ke Pak Subiakto namanya. Oke. Pakar branding Indonesia yang menciptakan Indomie, terus Kopiko dan sebagainya. Saya belajar, terus trade Madura yang positif, etalase Madura yang baik, gitu kan, dengan pelayanan yang ramah, terus senyum dan sebagainya. Menghilangkan underestimate itu ya, yang lakop-lakop negatif tentang Madura itu. Coba Anda ke Cinaju pasti kok beda ya gini ya. Aku nggak tahu kalau Nita yang punya orang Madura. Iya. Nita yang biasanya kita ulang tahun. Ternyata ownernya orang Madura. Oh, sekarang aku ketemu ownernya guys. Saya rata-rata orang sukses tuh sama orang tuanya hebat. Takzim bener-bener ya. Saya rata-rata lah, dan semua orang-orang sukses tuh humble. Artinya saya sukses sudah bener-bener sukses ya, maksudnya. Kalau saya kung-nangkung biasanya lagi, banyak gayana. Iya, betul-betul Pak. Iya, banyak gayana. Tapi kalau sudah benar-benar sukses, humble, terus sama orang tuanya, saya rata-rata sama orang tuanya takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini Dulatif Podcast itu kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Agak berbeda ya daripada episode sebelumnya. Karena hari ini itu kedatangan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nizar, asli Sumeneb. Asli Sumeneb. Asli Sumeneb. Mungkin kebanyakan orang ini nggak tahu Pak Nizar ini siapa. Beliau ini adalah ownernya Din Aju. Iya. Resto yang lagi viral banget di Madura. Kalian pasti tahu karena kalian kalau mau ke Surabaya itu pasti lewat ke restorannya beliau. Bener ya Pak ya? Betul ya. Din Aju. Tenggorokannya Madura itu. Oh, tenggorokannya Madura. Jalur. Oh iya benar. Iya kan, jalur utama Madura itu. Iya. Pasti lewat. Din Aju. Saya makan di sana Pak, bukan karena saya ngundang Bapak. Iya. Sebelum viral Pak Din Aju, saya pertama kali emang sudah makan di situ ya. Pengen ngerasain Pak. Ternyata enak guys. Menu favorit saya itu krengsengan Pak. Waduh, ya. Krengsengan apa? Kambing. Itu menu favorit saya dari SD. Oh. Karena resep ibu. Oh, resepnya itu resep ibu saya. Oke, sebelum kita ngobrol lanjut nih Pak. Ya. Mungkin profil dulu. Bapak ini asli mana Pak? Lahir di Kalianget. Kalianget. Ya. Sumeneb. Kalianget itu 12 kilo dari Sumeneb, dari kota Sumeneb. Oke. Ujung Pulau Madura. Oke. Ujung Pulau Madura. Lahir tahun 82. Oke. 82. Besar di Kalianget, SMP sampai Kalianget, terus mondok pesantren. Mondok di Pasuruan. Oh, asli Madura berarti? Asli Madura. Lahir Madura, besar di Madura, SMP, pondok pesantren, habis itu kuliah. Kuliah di mana Pak? Kuliah di Unmu, Malang. Oh. Unmu Malang, sarjana teknik saya, mesin. Oh, teknik mesin. Nggak nyambung ya Pak ya, mainnya ya Pak ya. Mesin ke krengsengan. Iya. Nyambung juga sih, ya? Nyambung juga. Gimana itu nyambungnya Pak? Kadang kan ada kompor yang rusak gitu. Betul. Itu harus pakai teknik mesin kan juga. Kan teknik mesin sebenarnya bubut, terus ngelas sebenarnya. Ya ada hubungannya walaupun kecil, dihubung-hubungkan gitu kan. Iya benar. Tapi yang penting menurut saya sih wawasan ya. Itu penting. Iya. Kita nggak perlu mikir, kuliahnya nggak nyambung nih sama kerjaannya. Yang pertama kan dilihat orang sukses atau tidak itu dari emotional question gitu. Jadi secara emosi bagaimana membangun wawasan itu gitu. Bukan IQ-nya kan, tapi emosinya ya. Ya kuliah, bersosialisasi, ekosistem teman itu mungkin salah satu hal yang membuat orang sukses itu kayak gitu. Setuju. Kayak gitu sih. Itu di samping kerja keras juga Pak ya? Pastilah. Ya pastilah. Itu kunci sukses utama itu Pak. Iya. Dan doa, betul ya? Doa ibu itu nomor 1. Doa ibu. Umur berapa berarti Pak kalau 88? Saya 24 berarti.
42. Kelihatannya 42. mudah banget Pak sampean Pak. Iya. Kelihatannya itu 35. 35 ya. 32. 35 Iya, awet iya. muda. Mungkin resepnya Kebalikan, kalau istri saya ngomongnya tua-tua terus. Wah, kayak umur 50 sudah gitu kan. muda ini. Malah lebih tua saya gitu. Lanjut Pak ya, kita Oke, ngomongin siap. Din Aju dulu. Din Iya, iya, iya. Aju. Hmm. Konsep Din Aju ini Pak, sebelum kita ngomongin awal merintis bisnis ya, Iya, iya, penasaran sama konsepnya dulu. Iya. Konsepnya itu kok berbeda ya Pak ya dengan kebanyakan resto di Madura. Oke. Karena kebanyakan resto di Madura ini ya tahulah. Ya. Kalau nggak bebek ayam, bebek ayam, bebek ayam. Iya. Betul. Konsepnya gimana itu Pak? Din Aju ini kita embrionya itu 2018 sebenarnya. Jadi saya belajar ke Pak Subiakto namanya. Oke. Pakar branding Indonesia yang menciptakan Indomie, terus Kopiko dan sebagainya. Saya belajar. Terus Din Aju itu muncul dari produk yang ada di Anita sebenarnya. Anita Bakery. Cake gitu kan. Cake. Terus kok Bangkalan sebenarnya. Bangkalan omset saya itu nggak pernah naik-naik. Lama naiknya gitu. Saya kok berinisiatif untuk cobalah ilmunya Pak B ini kita terapkan ke sebuah cake. Oke. Gitu. Saya terapkan, saya cari titik value-nya di mana gitu kan. Saya dapat nama Din Aju itu dari tukang rujak sebenarnya di Sumeneb. Jadi saya tulis semua inisiatif nama itu, Kotre Koneng, Keraton, Joko Tole, yang berhubungan dengan Madura. Ya. Semua saya tulis semua, tapi nggak ada yang klik. Terus saya beli rujak ya, beli rujak. Nah, yang ngecek rujak itu Ajeng. Namanya? Ya, namanya Ajeng Iya namanya. Oke. Ajeng Iya, almarhum mungkin sudah sekarang. Ajeng Iya, itu sambil cerita. Saya sambil ngorek lah, kayak podcast lah. Iya. Kalau di podcast itu, Iya. saya sambil ngorek. Ajeng Iya, bagaimana ceritanya Keraton Sumeneb? Cerita itu, Lambo neka bede namana Din Aju Melate. Bede namana Din Aju Kenongo. Bede namana Din Aju apa gitu. Loh, kenapa nih Din Aju? Din Aju Raden Ayu gitu kan. Wah, ini klik nih kata saya. Jadi saya nemu nama itu dari Ajeng Iya, tukang rujak. Din Aju. Jadi pas lagi Din Aju itu kalimat yang hampir punah. Karena sudah nggak ada yang dipanggil Din Aju. Iya. Jadi ketika saya pakai Din Aju itu rantai ceritanya bersambung. Jadi dari cucunya beli Din Aju misalkan di outlet Anita itu, Din Aju. Duh, apa roti apa ya? Neneknya nanya, Din Aju. Wah, neneknya cerita. Lambok bode Din Aju ini, bode Din Aju ini. Jadi akhirnya kalimat Din Aju ini yang hampir punah hidup lagi sekarang. Iya. Itu dia sebenarnya. Sebenarnya kalau nama dari Nama dari situ. Oke. Kalau konsep, karena konsepnya keraton, Din Aju itu Raden Ayu, maka konsep bangunannya pun juga keraton. Iya. Gitu. Terus kalau untuk menu banyak yang protes sebenarnya. Din Aju itu. Sorry Pak, yang protes ini apa? Netizen atau Netizen. Oke. Netizen di Instagram tuh banyak Din Aju ngusung Madura, tapi menunya bukan Madura. Bahkan ada yang masih mandi, kerengsengan, agak lebih ke Arab gitu kan. Iya. Ya karena saya Arab Madura kan. Iya. Iya, benar. Jadi nggak bisa lepas dari Arabnya, nggak bisa lepas dari Maduranya gitu kan. Ya, jadi kita kombinasi memang kayak gitu. Terus yang mau saya usung sebenarnya bukan dari produknya, tapi dari value Maduranya. Makanya tagline Din Aju itu nyaman ongku, bangga Madura. Jadi maksudnya Madura bisa dibanggakan sebenarnya. Gitu kan. Saya mau melawan arus bahwa orang Madura itu dipandang sebelah mata, underestimate lah. Iya. Terutama tetangga kita Surabaya itu kalau manggil kita Meksiko, apa segala macam gitu kan. Portal waktu. Iya, kayak gitu. Katanya kalau ke Madura kembali ke Madura. Iya. Anda belum pernah makan Din Aju. Din Aju harus makan dong. Harus itu mampir. harus mampir.
Karena di Madura kuliner itu banyak ya. Ya. Kita ingin jadi potret Madura yang positif. Etalase Madura yang baik gitu kan. Dengan pelayanan yang ramah. Terus senyum dan menghilangkan underestimate itu ya, yang lakop-lakop negatif tentang Madura itu. Coba Anda ke Cinaju pasti kok beda ya gini ya. Itu enak banget, emang suasananya. Masalah ngomongin ini, produknya. Suasananya emang enak di sana. Kayak adem ya, Madura banget. Sebenarnya kan Tanian Lanceng itu begitu kan? Iya. Tanian Lanceng Madura kan seperti itu sebenarnya. Cuma orang luar banyak nggak tahu gitu. Mungkin itu yang harus kita, orang-orang Madura sendiri yang mengenalkan sebenarnya. Untuk titik lokasinya sendiri, kenapa Bapak milih pas di sawah, pinggir sawah pas? Ya, jadi sebenarnya itu kita sudah beli cukup lama di situ. Sudah cukup lama, 2015 kita beli di situ. Terus mau dibangun apa kita belum tahu. Terus ketika Cinaju sudah lumayan bagus pasarnya, terus sudah punya market share yang semadura lah. Cinaju cake-nya itu sudah terkenal di Semadura. Saya kok kalau buka cake aja di situ kok kurang kayaknya. Orang ini harus semi rest area gitu kan. Ya makanya kita bangun, idenya itu muncul dari rest area sebenarnya. Orang datang bisa sholat, bisa ke toilet bersih dan sebagainya gitu. Dan terus terang gitu kan, ini buat artinya pelaku UKM ya, pelaku UKM. Saya tidak pernah merasa bersaing gitu dengan kompetisi gitu, berkompetisi, tapi kita merasa harus saling mengingatkan. Kompetisi itu menurut saya adalah teman yang mengingatkan kalau dia lebih baik, kita harus lebih baik gitu kan. Makanya tempat yang representatif di Madura tuh untuk berhenti itu menurut saya nggak ada gitu. Saya menjawab problem itu gitu. Tempat yang bersih, musola yang nyaman gitu kan. Makan yang enak, tempat orang meeting ada gitu. Iya. Gitu. Ruang meeting ada juga. Itu beda tarif atau enggak, Pak? Sama sih. Saya soalnya belum pernah masuk ya ke sana. Iya, sama, tapi harus reservasi dulu. Oh, jadi harus reservasi dulu. Reservasi dulu. Oke, Pak. Tadi kan sampean bilang Cinaju ini awalnya cake ya? Awalnya cake. Nah, awal merintis kok bisa ke kuliner? Oh ya. Sebenarnya sih harus cerita dari awal. Harus cerita dari awal. Jadi mama dan abah saya itu merintis usahanya itu dari warung. Warung pinggir jalan? Ya, warung 5x6 mungkin lah. Di pelabuhan Kalianget, dekat pelabuhan gitu. Yang dijual itu ya rawon, soto, krengsengan. Terus yang dijual di menu-menu di Cinaju itu sudah ada di tahun 80 sebenarnya. Tahun 80 sudah buka warung mama saya. Namanya bukan Cinaju kan ya? Bukan, namanya Anita. Anita itu diambil dari benggalan nama ibu saya Ani, bapak saya Taufik. Jadi Ani Taufik. Jadi Anita family itu pun juga penggalan dari semua nama abah mama sama kami keluarga kan, yang kerja sudah keluarga nih, anaknya. Jadi Anita family. Karena yang sudah keluarganya Ibu Ani dan Taufik kerja bareng gitu. Jadi kita memang benar-benar kekeluargaan. Istri saya ikut juga, ipar ikut juga gitu kan. Wah, keren, kompak Pak ya. Iya kompak, tapi harus kita atur di struktur yang profesional. Betul. Gitu kan, harus divisinya benar-benar terisi gitu. Bukan cuma sekedar nama tok gitu. Kan ada kan bisnis keluarga kan cuma nyabut nama gitu ya. Betul. Ini enggak, kita harus memang benar-benar, enggak bisa ya kita sekolahkan, nggak bisa kita ikutin seminar sampai mumpuni benar-benar bisa gitu. Oke. Berarti dari nol ya pertamanya? Dari nol, dari minus kita malah. Oh, dari minus? Dari minus. Jadi mama saya itu masih hutang dulu untuk buka warung. Terus tahun 2000 berapa ya? Tahun 96 itu sudah mulai buka roti. Anita Bedrin. Gara-gara ya ini ya, katanya orang kan jangan hutang gitu kan. Jadi mama saya itu beli Astrea, Grand Astrea. Sepeda motor. Iya. Tahun 96. Kredit. Takut nggak bisa bayar kreditnya buat roti. Mas. Jadi itu berangkat dari
takut nggak bisa bayar kredit motor, jadi buat roti. Karena punya sepeda motor, bapak saya keliling nitip roti itu di toko-toko kecil, tanpa nama itu, nggak ada nama, jadi cuma roti kosongan, nggak ada brandnya. Kok tambah laris, orang sampai antri-antri datang ke rumah kita untuk beli roti itu. Akhirnya keteteran karena kan anak-anaknya masih kecil. Mama sama abah itu berdua cuma kerja. Akhirnya ditutuplah yang warung. Menang yang roti. Ya, roti terus. Akhirnya beli mixer, beli mesin, mulai pakai mesin. Kayak gitu. 2004 itu baru kita masuk cabang kedua di Sumeneb. 2004. Terus 2014 selisih 10 tahun tuh, baru buka di Pamekasan. 2018 baru ke Bangkalan. Jadi kita memang merintis. Sekarang sudah ada berapa cabang? Anita Bakery. Berapa cabang ya? Oh, sampai nggak gitu guys. Allah mencari rezeki. Amin. Saya soalnya banyak brand. Ya. Jadi ada Tinaju, ada Tunggadewi oleh Surabaya, ada Alana Just Bake itu croissant dan pastry di Jakarta. Iya. Ada 3 ini, terus apa lagi? Anita sendiri, Tinaju. Wow. Jadi saya banyak brand, jadi nggak satu, makanya sekitar 18 lah mungkin cabang. Anita aja. Anita Group ya. Alana itu ada 3, terus Anita itu ya Kalianget, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Banyuates, Ketapang. Ini kita mau buka lagi Tamberu. Jangan lupa Tamberu guys. Tamberu akan coming soon sebelum puasa insyaallah. Amin. Terus Kapas Kerampung, Ampel, GKB Gersik. Terus Darmo Permai sini. Aku nggak tahu kalau Anita yang punya orang Madura. Iya. Anita yang biasanya kita ulang tahun. Ternyata ownernya orang Madura. Oh, sekarang aku ketemu ownernya guys. Alhamdulillah. Makasih Pak ya sudah mau hadir ke sini Pak ya. Siap. Sama-sama saya diundang juga. Terima kasih banyak ini. Pak, sebelum Bapak jadi yang seperti yang sekarang. Iya. Mungkin pernah punya pengalaman kerja lain emang atau langsung ngebisnis? Saya itu IPK 2,6. Jadi untuk ngelamar kerja nggak mungkin. Oke. Terus dosen saya itu ngomong, kamu ini 2,6 ulang dulu. Biar kamu bisa 2,8, 2,9 lah, lumayan lah. Biar bisa dapat kerja. Saya sudah bosan kuliah. Bosannya kuliah itu gara-gara mama saya sering panggil gitu, ini rotimu sudah jalan gitu. Ayo cepat selesai kuliah gitu kan. Akhirnya ya sudah lulus kuliah dengan IPK 2,6 nggak mungkin kerja mas. Iya. Siapa yang mau nerima IPK 2,6? Akhirnya ya sudah kerja sama mama. Oh, jadi emang tidak punya pengalaman kerja sama orang? Nggak pernah sama sekali. Oke. Jadi benar-benar kerja sama mama dan tidak punya pengalaman bisnis yang ilmu bisnis apa semuanya enggak. Jadi saya itu ya itu katanya Buya Hamka, kebentur kebentuk gitu kan. Keren. Benjut juga sebenarnya sih, ya pintul gitu kan. Maksudnya kita terbentuk dari situ, bukan dari teori tapi dari praktek lapangan, praktisi saya. Pernah gagal nggak Pak? Sering. Gagal itu sukses yang tertunda. Gitu kan, gagal pasti, sering gagal. Kita buka Indomaret, bukan Indomaret, kita buka seperti minimarket. Oke. Di Kalianget gagal ya. Oh pernah dicoba? Sudah dicoba, banyak hal yang saya coba. Terus jual butik fashion dari baju cewek, baju anak, baju koko dan sebagainya. Konsep Madura juga? Enggak. Oke. Modern. Itu juga bukan gagal sih, sudah kalah sama online kan. Kita tutup. Iya. Tapi banting setir saya cepat. Ketika ini sudah, wah ini prospeknya nggak bagus nih. Kadang kan orang mempertahankan di situ karena eman, modalnya berapa. Padahal itu buang-buang waktu di situ, buang-buang energi. Saya nggak, gitu kan. Saya buka internet juga 8 bulan aja.
Karena disrupsi dari HP sudah mulai kencang waktu itu. Wah, ini nggak bisa nih. Ya sudah, saya tutup, saya ganti toko parfum. Jadi modalnya saya jual semua alat-alatnya, komputer, saya buatin toko parfum. Toko parfum eksis sampai sekarang, refill gitu. Usaha apa aja Pak yang pernah sampean geluti tapi gagal, yang nggak berjalan emang? Banyak ya. Tadi ngomong parfum. Iya. Roti pun juga gagal, saya banyak. Oh. Ya, kita buka cabang di mana tutup. Jadi kan orang melihat suksesnya aja ya. Betul. Ya, tapi, nah ini emang tujuan saya ngundang sampai orang itu nggak tahu enaknya aja. Iya betul. Struggling itu pastilah. Merangkak kita merayap ke puncak kesuksesan itu pasti harus. Nggak ada yang tiba-tiba naik helikopter turun gitu kan. Kayak gitu enggak. Kecuali ya. Rafathar bangun tidur aja. Kaya dia, Pak. Iya. Mau apa aja udah kaya. Tapi mentalitinya nggak terbangun. Iya benar. Iya, itu pasti. Iya. Jadi ketika ada, nggak tahu ya. Jadi ketika ada sesuatu problem mungkin tidak, mentalitinya nggak terbangun. Saya misalkan Allah yahfad ya, maksudnya semoga Allah menjaga itu. Kita dibalik sama Allah nih supaya dari nol lagi. Ya saya mampu kok untuk naik lagi. Karena saya tahu sudah langkah, jadi jalannya tahu tuh. Oh lewat sini gitu. Kalau kita langsung di atas kan, nggak tahu, menangis mungkin ya. Mau turun aja, bingung ya Pak. Mau turun bingung ya. Iya. Jadi benar, setuju saya Pak kalau itu. Karena kalau misalnya orang yang sudah mengalami hal yang mental lah. Mental ya perlu ya Pak ya. Mentality, entrepreneur itu mentality, pengusaha itu harus mental. Oke. Bukan ilmu sebenarnya. Oke, punya ilmu bisnis, saya punya teman namanya Pak Zulkarnain itu. Kalau nggak salah dia direkturnya Ultimat. Kalau nggak salah, itu saya korek ilmunya. Saya kan kalau nongkrong sama orang saya korek ilmunya. Wah pinter banget. Terakhir ketika sudah berapa jam saya cerita sama beliau, saya ngomong, Pak Zul, kenapa kau nggak buka bisnis sendiri? Ya itu Mas, yang saya nggak punya, mental. Saya sudah enak kerja sama orang, saya merasa dihargai di sini. Saya merasa kok nggak bisa kalau takut gitu untuk buka bisnis sendiri. Gimana kalau gagal? Karena semua dihitung sama dia, manajemen risiko, ini terlalu pinter. Menurut saya kan bodoh. Jadi nggak baik juga berarti Pak. Bukan nggak baik sih, pinter bagus. Cuma kalau terlalu pinter akhirnya resikonya yang dihitung semua sama dia. Oke. Oh ini kalau saya begini gimana ya? Nanti kalau saya gagal gimana kan? Kan begitu orang mau mulai usaha itu pasti kegagalannya yang menghantui. Jadi kalau orang bodoh, menurut saya nggak bodoh-bodoh amat sih ya. Tapi kalau orang yang percaya diri dan mentalitinya kuat, ya terabas aja gitu kan. Terabas aja. Perkara gagal ya tutup, gitu kan. Kan pengusaha itu dua resikonya. Untung, ya rugi. Oke. Buka lancar atau tutup. Oke. Jadi jangan terlalu gimana nanti ya nggak bisa bayar kontrakan, ini nggak bisa. Itu peker budi gitu. Kalau kita mencoba, resikonya ada dua nanti hasilnya. Kalau nggak gagal berhasil. Betul. Kalau nggak mencoba, ya ada dua juga. Kalau nggak gagal ya gagal. Iya betul. Betul Pak ya. Betul. Itu sudah kemungkinannya seperti itu kan. Karena kalau nggak nyoba ya jelas gagal. Betul, pasti gagal. Oke, Pak. Kunci sukses itu lingkungan ngaruh nggak Pak? Menurut sampean? Iya, ngaruh. Ini kan banyak ya anak dari Madura ya. Mungkin buat pelajaran juga bagi anak-anak yang nonton video ini. Kan bisa lingkungan juga mengaruh. Kalau pepatah Arab tuh mengatakan kan al-insan ibnul bi'ah. Jadi manusia itu anaknya lingkungan. Sebenarnya. Ibnul bi'ah itu ya ekosistem. Pergaulan. Terus kita ngobrol sama siapa? Kita menghabisin berjam-jam dengan siapa, itu auranya pasti nyatu. Saya dididik dari lingkungan bisnis memang. Kakek saya juga berbisnis saudagar beras, beras jagung, terus kedelai dari dulu. Datengin dari Bima, datengin dari Lombok. Memang bisnis. Terus turun ke ibu saya bisnis juga kan, walaupun warung kecil-kecilan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi dari kecil saya hidup di lingkungan rumah di belakang, toko di depan. Jadi sudah melihat
Oh, nimbang tepung, nimbang ini sudah ngelihat dari kecil lah. Dari kecil. Dari kecil. Itu pengaruh. Oke. Kalau misalkan bukan keluarga berbisnis, ya harus bergaul dengan orang-orang berbisnis. Gitu. Secara tidak langsung lah. Itu apa namanya? Kalau bahasa kerennya itu subconscious mind-nya itu alam bawah sadarnya sudah mulai terpengaruh biasanya dari lingkungan. Kayak gitu. Sama kayak orang jual parfum ya Pak ya? Betul. Apolong biasanya wangi, noro, orang jual lodang ya noro amis gitu kan. Ya, betul setuju. Iya. Nah Pak, pernah ada titik terendah apa Pak sampean selama meniti? Kalau sekarang Pak, inilah nggak ada titik terendahnya mungkin. Ya ada lah pasti. Awal-awal banget Pak. Awal-awal banget. Sampai nangis, sampai di titik terendah beneran. Belum pernah saya. Belum pernah. Kecuali masalah pribadi ya, bukan masalah bisnis ya. Kalau masalah bisnis saya anggap hal biasa gitu. Duniawi gitu. Tapi kalau masalah pribadi banyak lah. Kita pasti ada masalah keluarga, masalah pribadi lah. Itu sering kita temui. Tapi kalau masalah bisnis saya anggap dunia gitu kan. Dunia itu kan jangan taruh di hati tapi taruh di tangan kan gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau jadi seterpuruk apapun ya bisnis, urusan bisnis ya duniawi, nggak usah sampai taiki bepate gitu maksudnya. Yang penting kan hati kita bersih, kita masih jujur, bisa dipercaya sama orang, kita bisa memulai hal baru lagi. Keren. Ya. Pernah takut gagal? Pasti. Kalau nggak takut itu bahaya. Oke. Tapi jangan takut itu banget menjadi momok untuk tidak melangkah. Tetap harus melangkah walaupun kita takut. Orang naik gunung itu kan takut. Nggak mungkin nggak takut. Semua orang naik gunung mati itu pasti. Tak belecar maksudnya terprosok, jatuh karena nggak ada takutnya. Jadi besar umben kan maksudnya kan. Iya kan? Iya. Harus takut. Tapi takutnya bisa dikontrol dengan tujuan. Tujuannya harus besar sehingga mengalahkan rasa takutnya. Kalau tujuannya kecil, takutnya bakal mengalahkan tujuannya. Jadi mindsetnya dulu yang diperbesar. Mindset saya harus mencapai ini. Maka takutnya akan hilang sendiri. Itu. Wah, episode kali ini saya banyak belajar karena sangat banyak belajar dari Bapak. Terima kasih banget Pak ya. Nah, ngomongin lagi Pak. Total semua punya banyak karyawan berapa Pak? Dari semua ini Pak? Semua brandnya. Dari semua brand. 350 sampai 400 begitu. 300. Iya. 300 lebih. 350-an lah. Karyawan itu Pak. Iya. Tapi nggak keren loh Mas. 350 itu operasionalnya besar. Iya. Gaji karyawan dan sebagainya, THR apalagi nih mau THR ini kita sudah pusing. Bisnis sekarang itu malah yang karyawannya 5. YouTuber ini keren loh. Kok bisa Pak? Kok bisa? YouTuber keren. Karyawan paling 4-5 gitu kan. Tapi bisa viral, bisa dapat endorse, bisa dapat sponsor dan sebagainya. Itu bagi saya bisnis keren. Kalau saya memang mungkin nanti mesinnya otomatis dan sebagainya itu bisa mengurangi karyawan. Nah kalau sekarang masih kita manual semua, jadi karyawan memang banyak. Tapi ada rencana itu untuk Matic? Akan cuma kita nyari lokasi dulu. Harapan saya gitu, saya pengen punya kayak Hongguan gitu, terus Mayora gitu kan, bisa expirednya panjang. Kalau roti kan sehari habis, harus itu agak capek juga gitu, setiap hari harus lihat expirednya kayak gitu sih. Betul, 350 guys itu. Itu lokasi ininya di Madura semua Pak ya? Ya, Jakarta, Surabaya, Madura. Oke, Jakarta ada berarti cabangnya apa Pak? Alana Just Bake namanya. Oke. Tinaju mau ada rencana buka cabang? Tinaju Jawa Timur. Di mana aja Tinaju itu sekarang? Oh, Tinaju nggak punya outlet, hanya satu di. Hanya satu kan? Di Bangkalan. Ada rencana buka cabang di luar kota? Kemungkinan di Malang. Kemungkinan. Kenapa nggak makin ke timur Pak? Contoh misalnya ke Probolinggo ya. Enggak, ke Sampang, ke ini, bukan ini ya berarti? Enggak, target pasarnya mungkin agak ke Jawa Timur saya. Oke. Timbang ke timur. Oh. Gitu. Jawa Timur daerah? Malang.
Daerah Malang. Destinasi wisata kan. Destinasi wisata. Di sana banyak kota wisata di sana Malang ya. Iya, Malang. Ngomongin Din Aju lagi Pak, karena Siap. kita konsepnya ini pembahasannya emang Din Aju ya, Din Aju. Madura. Nah, untuk Din Aju itu karyawannya itu emang sengaja di ini Pak, sengaja di konsep Madura. Betul ya, dari ngomong, sapaannya, greetingnya, motor sekalangkong, terus ya Tori Pasaki dan sebagainya itu memang greeting. Kan untuk membangun brand tuh dari 5 panca indera kan katanya kan. Ya, apa aja itu Pak? Kata guru saya tuh sebenarnya. Saya tak tahu apa ya ciri. Jadi yang pertama sight. Sight itu dari mata. Mata melihat harus rapi, harus bersih, seragamnya harus sama dan sebagainya. Sight itu. Yang pertama, yang kedua sound. Sound dari pendengaran telinga. Musiknya, terus greeting itu sama-sama sound. Motor sekalangkong, ya Tori Pasaki itu greeting. Sound. Yang sight, sound, smell. Smell ini penciuman. Oke. Jadi kalau masuk toko sate ya jangan bawa roti. Oke. Jangan kalau mau masuk ke minyak wangi gitu kan, maksudnya ya harus minyak wangi yang wangi kan gitu. Itu smells. Touch, sentuhan, tangan diraba, dan yang terakhir taste. Taste ini adalah rasa terakhir. Banyak orang UKM ini hanya mengandalkan yang kelima. Rasa saja. Soto saya paling enak, sate saya paling enak. Misalkan contoh ini, apa ini, parfum saya paling enak. Tapi mengabaikan yang 4, mengabaikan sight, sound, smell, dan touch. Jadi produk saya paling enak. Padahal produk ini bisa dipersepsi enak ketika 4-nya diberes. Semakin 4 beres, 5 ini 4 sehat 5 sempurna lah. Perfect. keren. Gitu. Ada niatan menambah menu di Din Aju? Oh iya pasti. Sebelum puasa ini mungkin ada iga bakar kita. Iga bakar. Oke. Nasi goreng kambing ya mungkin. Saya paling suka itu di Din Aju itu minumannya itu es klepon. Es klepon ya. Itu Klepon latte. Klepon latte. Klepon latte. Iya. Itu agak gimana? Itu bukan Madura itu Pak. Ya, bukan Madura banget tapi ini bukan Madura itu. Iya. Enak gitu. Iya. Kalian harus coba es kleponnya Din Aju. Es klepon latte itu Enak banget itu Pak. itu saya sendiri sebenarnya sih. Resep. Enggak sih, saya minum klepon latte di toko kain ya di Jakarta. Nganter istri saya ini, kalau beli kain kan waduh berjam-jam sampai 3-4 jam. Nah itu yang saya tiru sebenarnya. Saya beli di toko itu di Jakarta itu, jadi suaminya itu dimanjakan supaya istrinya itu santai. Ada TV besar, ada ruangan ber-AC, bisa ngerokok. Dikasihlah kita klepon latte itu, ditanya kan. Saya kan penasaran juga, mau pesan apa minum ini. Itu gratis semua, free. Oke. Itu kan namanya servis. Servis. Jadi istrinya makin senang beli kain, beli apa tuh, makin belanjanya makin banyak gitu kan. Karena suaminya senang, santai. Di situ saya merasakan klepon latte. Oh, enak juga ini tuh. Terus saya pulang ke Madura, coba lah nyari-nyari di mana bahannya. Ternyata ada, di Surabaya juga ada. Ya sudah, kita buat klepon latte. Tapi menu klepon latte itu emang sudah ada ketika Din Aju launching kan ya? Iya. Sudah ada ya? Sudah ada. Oke. Sudah ada. Sudah ada semua. Terus juga paling enak itu resepnya itu iga ini krengsengan itu loh. Krengsengan. Krengsengan itu enak banget Pak. Itu menu favorit saya dari SD kan, makanya dari saya kecil sudah menu favorit saya itu sebenarnya. Sama krengsengan. Kalau masih suka krengsengan kita sama berarti seleranya. Saya Pak paling, mohon maaf nih ya, tanya ke istri saya itu paling nggak bisa makan daging kambing. Kambing karena bau ya. Ya. Tapi di Din Aju itu nggak ada baunya, betul. Ya itu yang mahal dari resep mama saya. Jadi kayak makan sapi kan sebenarnya kan? Beliau ya? Iya, dari mama. Mama saya itu nggak punya guru sebenarnya. Gurunya itu bibinya sendiri. Bibinya sendiri itu belajar dari nyonya Belanda. Jadi pernah nolongin lah, maksudnya apa ya bahasanya? Bantu di rumah Belanda. Noni Belanda itu yang ngajari berbagai macam termasuk roti juga. Diturunkan ke ibu saya, mama. Itu gimana Pak? Kok bisa nggak ada amisnya sekali Pak? Nah, ini lebih paham istri saya mungkin. Itu emang nggak ada loh guys. Emang ada bau. Jadi kambing itu kan
nggak boleh dicuci. Kalau dicuci kena air itu habis nyembeli itu kena air itu biasanya itu lebih amis. Seperti itu sih Kak. Menurut mama saya juga. Jadi waktu nyembelih jangan kena air sama sekali. Nggak boleh kena air. Jadi kolee terus digantung, nggak boleh kena air. Jadi keset gitu. Kalau detailnya urusan dapur, ya nggak tahu saya. Privasi perusahaan itu. Nggak privasi juga sih. Oke. Menurut saya resep itu nggak ada yang privasi sekarang. Ya yang kekuatan brand aja yang buat main itu. Sebenarnya ya itu kata saya kan tadi kan. Iya. Orang banyak ngomong produk saya paling enak. Sebenarnya produknya bisa ditiru. Betul. Tapi brandnya nggak bisa. Ya, roti Anita banyak yang sama. Roti kejunya, suppliernya banyak kok sama kok. Supplier itu dari toko saya misalkan ke toko B. Nanti ngomong ini Anita pakai ini Bu. Nah gitu juga sama supplier dari toko ini ke saya. Ini Bretok pakai ini. Ini Jiko pakai ini. Lah kan nggak ada yang akhirnya betul, kita bukan menciptakan produk sebenarnya, tapi menciptakan mindset brand. Itu yang harus kita sebenarnya UKM harus ngerti ini nih. Ketika brand besar ya Pak ya, mau ini apa aja gampang. Jual apa aja jadi kacang laku, mau jual apa aja donat laku. Iya benar. Kayak gitu. Benar. Kayak YouTuber sama juga kan. Kalau sudah besar. Iya benar. Konten apa aja ya Pak? Iya. Konten apa aja tetap lah. Iya benar, itu masuk akal guys. Nah ada lagi Pak, sate. Satenya Din Aju. Ya. Itu kenapa nggak ada kacangnya Pak? Itu emang resep makanan. Iya. Jadi gimana itu Pak? Itu langsung kecap ya? Iya. Karena kita pengennya enak banget. Iya. Enak kan? Tapi enak. Ya makanya kalau pakai kacang, kambing mudanya hilang rasanya. Bercampur sama kacang. Saya pengen benar-benar kambing muda itu yang di lidah gitu sama kecap. Tapi kalau yang sate ayam pakai kacang. Iya. Ya, karena itu khas Madura kan, sate ayam pakai kacang. Gitu. Tapi kalau yang kambing kita memang nggak pakai kacang karena kita milih kambingnya agak sulit, agak spesifik gitu kan, agak comel lah. Iya, comel banget. Mama saya tuh, wah dibalikin, kambing datang misalkan, nggak cocok balik, nggak diterima. Kalau nggak comel, nggak mau. Oh, nggak mau. Harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi mama. Umurnya berapa bulan, potongannya berapa. Sedetail itu. Oh iya harus. Sampai ke piring itu. Ngaruh Pak ya? Ngefek Mas. Beda bulan aja mengefek kambing itu. Alot. Pantesan resto-resto besar itu mungkin kayak gitu ya Pak ya? Oh iya McD. Yang bintang-bintang ini loh Pak. Ya. Kalau saya banyak belajar kan dari GM-nya McD yang 30 tahun Pak Koko itu namanya. Iya. Itu misalkan ngirim telur sepikap lah katanya. Dites sama mereka 3 gitu telur. Terus dipecahin, terus ada yang busuk. Itu 1 pickup ditolak. 1 pickup ditolak? Tolak. Gara-gara 1 telur busuk. Kayak gitu. Jadi mereka ketapnya seperti itu. Jadi ya itu nggak bisa kita ngomong, kita bangun brand, terus yang namanya produknya kita abaikan, ya enggak. Satu-satuan semua kan, 5 itu tadi kan, sight, sound, smell, touch, taste, itu semua satu kesatuan dan harus sempurna semua. Kalau nilainya kita mau bisnis, misalkan contoh 1 sampai 10, kita di angka value 7, maka semuanya harus 7. Dari mata 7, dari telinga 7, ini 7 semua. Jangan jomplang. Kalau nilai value-nya kita ambil 5, ya sudah 5 semua. Soalnya kalau kita ambil segmentasi 5, terus view-nya angka 7, segmentasi 5 nggak mungkin masuk ke kita. Larang kadang-kadang. Gitu kan. Keren. Kan jadi kelihatan mahal, padahal jualannya murah gitu kan. Iya. Kayak gitu. Oke. Tinaju sebenarnya begitu sih. Tinaju itu agak tinggi value-nya, maksudnya bangunannya. Kelihatannya mahal banget. Kelihatan mahal banget. Makanya saya pakai endorse yang bisa membumi, kayak Saer. Iya. Itu kan strategi juga. Jadi kita nggak apa-apa bangun itu. Tapi sorry Pak ya. Ini Bapak emang sering lihat FYP-nya Saer atau gimana Pak? Kok tiba-tiba kepikiran untuk Saer? Karena tim lah. Oh, tim yang saya ngomong ya cari
YouTuber lokal atau selebgram lokal yang bisa naikin kita gitu. Kayak gitu. Sekarang lebih murah ya, maksudnya biaya marketing itu lebih murah. Kalau dulu kan harus koran, harus TV dan sebagainya. Kalau sekarang nggak sukses rugi. Betul. Di era sekarang ini nggak sukses rugi. Tapi banyak loh Pak TikToker di Madura itu yang mainnya di kuliner itu mungkin teman-teman saya mungkin emang perlu harus ke Din Aju. Ya Pak. Perlu emang harus ke Din Aju. Harus ke Din Aju ya. Ragil, ada Ragil itu kayak Taufik Ragil. Ya. Kamu ke Din Aju itu harus. Ayo silahkan Yantosa Mas. Aisyah udah kayaknya. Aisyah Ica ya. Ica tetangga saya lagi. Ica ini Pamekasan ya? Bukan? Ica ini. Bangkalan. Ica Bangkalan ada. Bangkalan ya. Tetangga saya di. Itu ada dulu kita pakai untuk Din Aju yang cake itu siapa? Romi Ijal siapa ya? Oh Ijal. Ijal ya. Kak Ijal. Pernah kesini juga. Oh pernah kesini juga Ijal. Oh Ijal. Dulu pakai di cake sering pakai Ijal. Oh. Di Anita. Anita betul ya. Ya, di sini bisa di sini. Di sini juga bisa ya. Aduh. Ini ngefek kita nggak ngerti langsung tembak sama dia. Bos, Pak ini terus Pak. Pengen ada telepon gitu loh Pak. Di sini bisa Din Aju juga ya? Iya bisa. Oh ya siap. Apa ini perfect man dari Pak? Hei, yang punya perfect man. Kebetulan teman saya Pak. Teman saya ini Pak. Bagus nih sih. Ini tak ganti Din Aju aja ya. Ini produk apa Mas? Itu ini Pak. Sabun terus tonik gitu ya. Ada pomade Pak, ada sabun wajah, ada sabun badan, ada parfum cowok dan cewek. Madura juga. Iya Madura. Pasarnya juga di Madura ini. Siap. Ada deodoran spray, ini sekalian promo saya Pak. Oke. Ada deodoran spray, ada hair powder bubuk juga Pak, dan juga ada hair tonic vitamin rambut. Ajib. Nah, jadi kalau cowok Madura belum pakai perfect man belum perfect. Iya. Begitu. Sama. Orang Madura kalau nggak mampir ke Din Aju bukan orang Madura. Begitu. Masuk Din Aju. Dan jangan lupa untuk kalau kalian yang mau nikah itu sewa di Khulud Wedding Decoration. Parah atau ngarek kena? Ayo tuh lihat. Parah atau ngarek ya. Keren Pak. Ya. Terakhir pertanyaan dari saya Siap. Pak ya. Untuk anak-anak muda mungkin Pak ya. Kunci sukses menurut Bapak sendiri. Untuk anak-anak muda yang mau merintis bisnis tentunya di kuliner itu gimana Pak kunci suksesnya sampean? Kunci suksesnya banyak sih kunci sukses itu cuma ini bagi saya juga, saya mau belajar Pak. Kunci sukses itu banyak sebenarnya sih. Yang pertama kerja keras ya. Oke. Kerja keras. Yang kedua jujur, harus itu. Kerja keras tanpa jujur percuma, Mas. Kita maksudnya mate recekin aja bi. Siap. Tetap kerja keras ya jadi kuli akhirnya kan, gitu kan. Karena kan nggak jujur gitu kan. Tapi kalau kerja keras, jujur, pasti dinilai positif sama orang gitu kan. Kerja keras, jujur, terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berpuas diri. Itu intinya sih. Siap. Lainnya ya wallahu a'lam bishawab, berarti ya doa tetap yang terakhir, ditutup dengan doa, berbakti kepada orang tua. Saya rata-rata orang sukses tuh sama orang tuanya hebat. Takzim bener-bener ya. Saya rata-rata lah, dan semua orang-orang sukses tuh humble. Artinya saya sukses sudah bener-bener sukses ya, maksudnya. Kalau saya kung-nangkung biasanya lagi, banyak gayana. Ya betul Pak. Iya banyak gayana. Tapi kalau sudah benar-benar sukses, humble, terus sama orang tuanya saya rata-rata sama orang tuanya takzim. Artinya namun bisa siom sokona sebenarnya siom sokona gitu kan, maksudnya. Seperti itulah. Orang tua itu surga dunia dan surga jimat gitu. Jimat ya Pak. Iya jimat. Kita mau ada apapun masalah, kalau masih ada orang tua tuh jimat kita tuh. Sudah kebal lah kita lah. Mau gagal bisa sukses lagi, mau jatuh bisa bangun lagi. Oke. Gitu. Kalau cuma kerja keras itu cuma basic Pak ya. Kerja keras ya pasti harus lah. Basic lah di luar. Iya. Tanpa restu orang tua kan ini Pak. Iya. Sama aja kan percuma Pak ya. Betul.
Oke, keren Bapak. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir di Dula Tip Podcast. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Sudah memberi saya ilmu dan Amin, mungkin bagi amin. teman-teman juga. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sukses terus buat Bapak, sukses terus buat Din Aju. Semoga makin banyak cabangnya yang Amin, dibuka. amin. Bukan cuma di Jawa Timur, tapi melainkan di kota-kota besar lah ya. Amin ya Rob, amin. Sukses terus Pak. Terima kasih. Oke, sudah terima hadir. kasih. Makasih, Bapak, Mas. ngomong di kamera dulu Pak. Tung 2 telok tutup gitu Pak. Tung 2 telok tetap.